Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rahmayunda Putri dengan NIM 21060511104 dari kelas Jaringan Komputer F, dosen pengampu Bapak Johan Erika. Jadi di sini saya mempresentasikan dan menampilkan hasil pengerjaan UAS jaringan komputer saya, di mana di sini kami diminta untuk mendesain sebuah jaringan komputer dengan beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu dengan komputer sejumlah X di lantai 1 dan Y di lantai 2, di mana X yaitu digit NIM terakhir ditambah 1 dan Y digit NIM terakhir ditambah 2. Kemudian semua komputernya terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabelan. Lalu IP address-nya untuk lantai 1 itu 192.168.x.abc, lantai 2-nya 192.168.y.abc. Pembagian IP address di masing-masing lantai itu menggunakan DHCP server, berarti ini langsung auto per PC-nya mendapatkan IP dari server. Kemudian di jaringan komputer ini memiliki hotspot login, di mana maksimal bandwidth-nya itu 1 Mbps untuk up-down-nya. Lalu di sini tugas saya yaitu yang pertama ada membuat perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast. Dan di sini saya menggunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer. Di sini saya sudah membuat perhitungan subnet, di mana NIM saya ini kan 21060511014 yang NIM akhirnya itu 4 ya. NIM akhirnya saya 4, maka lantai 1 itu X ditambah 1, jadi 4 ditambah 1, jadi saya punya 5 komputer di lantai 1. Kemudian jumlah host yang saya perlukan itu ada 6, karena kan mikrotik itu juga butuh IP, jadi ada 6 host yang diperlukan, dan ada IP broadcast sama IP network, jadi ada 8 total keseluruhan itu. Sehingga saya menggunakan CIDR 29. Kemudian IP network-nya saya itu ada 192.168.50 dengan CIDR 29. Kemudian IP host valid di lantai 1 itu 192.168.51 sampai ke 56 dengan CIDR 29. Dan IP broadcast-nya 192.168.5.7 dengan CIDR 29. Subnet mask saya ini, subnet mask di lantai 1 ini ada 255, 255, 255, 248. Kemudian di lantai 2 itu ada Y ditambah 2, maka ada 4 ditambah 2 sama dengan 6. Y itu NIM akhir ditambah 2, maka sama dengan 6. Jadi di lantai 2 saya mempunyai 6 device. Kemudian jumlah host yang diperlukan di sini ada 7, karena kan mikrotik juga membutuhkan IP, jadi ada 7 host yang diperlukan. Kemudian ada broadcast dan network, jadi total keseluruhannya itu ada 9, di mana saya menggunakan CIDR 28. Di sini untuk IP network yang saya gunakan di lantai 2 yaitu 192.168.60 dengan CIDR 28. Kemudian IP host validnya itu 192.168.61 sampai 614 dengan CIDR 28 juga. Ya iyalah. Terus di IP broadcast-nya itu ada 6.15 dan subnet mask-nya 255, 255, 255, 254. Oke. Ini untuk perhitungan subnet saya. Jadi saya di lantai 1 menggunakan CIDR 29 dan di lantai 2 menggunakan CIDR 28 dengan 5 device dan 6 device. Kemudian untuk nomor 2-nya yaitu buat topologi jaringan komputer yang Anda buat di JNS3. Di sini saya di JNS3 sudah membuat topologi jaringan dengan desain topologi jaringan. Sudah saya start ya di sini. Di mana saya menggunakan beberapa device, yaitu ada mikrotik NAT ini, mikrotik NAT yang sudah saya atur untuk header satunya, ada 4 adapter, di mana header satunya itu ke NAT, header 2-nya ke host only adapter, dan header 3 ke lantai 1, dan header 4 ke lantai 2. Saya menggunakan 2 switch, di mana switch 1 untuk menghubungkan antara mikrotik dengan beberapa perangkat lunak di lantai 1, dan switch 2 menghubungkan antara mikrotik dengan beberapa perangkat lunak di lantai 2. Di sini di lantai 1 saya ada 5 PC dengan satu itu Lubuntu, di mana Lubuntu ini sebagai klien dan dia hanya sebagai
simulasi internetnya. Jadi saya mengecek internetnya itu ada di Ubuntu ini. Dan saya di lantai 2 menggunakan Ubuntu, yang mana Ubuntu ini juga fungsinya juga sebagai klien dan untuk simulasi internet di lantai 2. Di sini yang lainnya PC sih. Nih, di lantai 1 ada 4 PC dan 1 Ubuntu, di lantai 2 ada 5 PC dan 1 Ubuntu. Kemudian untuk soal nomor 3 itu ada buat konfigurasi DHCP server di Mikrotik di JNS3. Di sini masuk ke Winbox, di mana sebelum masuk ke Winbox ini kan Mikrotik itu dijalankan. Terus Winbox-nya ngedetect Mikrotik, kemudian connect. Tapi di sini saya udah masuk ya. Untuk ke DNS server ini, kita harus membuat IP address-nya dulu. IP address-nya itu ini. Saya sudah buat IP address, 2 IP address untuk Mikrotik untuk ke lantai 1 sama ke lantai 2. Di mana address Mikrotik di lantai 1 ini 5.1 dengan CEDR 29 dan dihubungkan ke Ether 1 LAN. Kemudian address yang kedua itu Mikrotik 2 dengan 6.1 CIDR 28 disambungkan ke Ether LAN 2 ya. Dari sini maka bisa membuat DNS server, di mana DNS servernya ini Ether satunya itu ke DHCP pool 0, ini address poolnya. Kemudian Ether 2 LAN-nya ini di DHCP pool 1, di mana DHCP pool ini DHCP pool 0 ini addressnya dari 5.2 sampai 5.6. DHCP pool satunya itu dari 6.2 sampai 14. Ini sama kayak 0 ya, tapi nggak saya hapus. Kemudian di sini kalau udah buat DHCP server dengan setup ini, DHCP setup ini langsung dapat networknya, di mana kalau 5.0 ini gateway-nya ada 192.168.5.1. Gateway itu kan Mikrotik kan sebagai gateway untuk gerbang pembukanya. Kemudian dapat DNS servernya juga di sini 5.1. Terus buat lantai 2-nya 6.0 ini langsung gateway-nya ini sama DNS servernya ini. Udah, kemudian untuk membuktikan DHCP server ini berfungsi, konfigurasi DHCP server ini jalan, itu dengan di desain topologi ini. Jadi di desain topologi ini harus ngecek konsol PC-nya dari konsol PC-nya. Jadi kalau di PC ini, di konsol PC-nya ini, kan kita request DHCP-nya. Apakah dia udah dapat IP otomatis apa belum dari DHCP servernya itu? Atau sudah? Ya. Coba saya buka di PC-nya PC 7 ya. Di lantai 2 PC 7. Di sini tinggal di request di VPCS-nya ini tinggal di request DHCP, maka dia akan langsung menampilkan kata DORA dengan IP otomatis yang didapatkan dari DHCP server. Di sini PC 7 itu IP PC-nya itu adalah 192.168.6.11 dengan CIDR 28. Kemudian semisal PC 9 sama aja sebenarnya, cuman kita tes aja satu-satu. DHCP request DHCP-nya yaitu muncul nanti IP address dari PC 9 yaitu 192.168.6.10.28/28. Di sini sudah membuktikan bahwa konfigurasi DHCP server yang saya lakukan itu sudah bisa jalan dan sudah bisa mendapatkan IP otomatis dari server untuk klien-klien yang ada di sini. Kan fungsi dari DHCP server sendiri yaitu untuk mendapatkan IP otomatis untuk si kliennya. Kalau di PC 1 ini 192.168.5.4 ininya IP address-nya. Kemudian di PC 2 ini 192.168.5.5. Di PC 3 ini 192.168.5.6. Dan PC 4 ini 192.168.5.2. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 dan soal nomor terakhir, buat konfigurasi hotspot di Mikrotik di JNS3.
Oke, untuk konfigurasi hotspot ini kita langsung ke hotspot di Winbox IP hotspot. Di mana di sini sudah saya setting di bagian server, saya membuat 2 hotspot, yaitu untuk Ether 1 LAN dengan DHCP pool 0, dan hotspot kedua itu untuk Ether 2 LAN yang menghubungkan ke lantai 2 dengan DHCP pool 1. Kemudian untuk server profilnya dia langsung dapat ya, karena kan di sini pakai hotspot setup langsung masukin DNS name buat login ke hotspotnya. Kemudian di user profile ini saya punya 2, yaitu ada 2 profile, ada customer untuk di lantai 1, di mana customer ini rate limit dari bandwidth-nya itu 1 Mbps, di mana yang tadi di soal itu kan diminta untuk 1 Mbps ya, tidak lebih dari 1 Mbps. Di sini rate limit-nya, kemudian untuk administrator itu untuk di lantai 2-nya, rate limit-nya juga 1 Mbps. Kemudian di user, ditambah di sini, namanya terserah, kalau saya di sini lantai 1 dengan NIM saya, password, menyiapkan password juga ini untuk username dan password login ke hotspotnya, untuk mengakses hotspotnya itu. Terus profilnya yaitu customer karena dia lantai 1. Kemudian di lantai 2 ini sama, dengan username lantai 2 dengan NIM saya, kemudian password dan profilnya administrator. Oke, lanjut ke nyoba ya. Kita praktek langsung di Lubuntu-nya. Kita coba internet. Saya di Lubuntu ini lantai 1, Ubuntu ini lantai 2 ya. Kita coba login di lantai 1. Nah, di sini saya udah login. Dia nggak mau logout, jadi ya udah login pokoknya ya. Di sini udah login, saya nyoba ngeakses internet ya. Saya ngeakses speed test. Speed test ini untuk uji kecepatan internetnya, untuk bandwidth-nya. Terus saya coba di lantai 2 juga. Saya coba akses internet. Oh, saya go ya. Di lantai 2 saya coba login dengan lantai 2. Di sini saya udah login, di mana addressnya dapat ini sama status refreshnya masih 1M. Kemudian saya coba ngeakses speed test. Untuk membuktikan bahwa bandwidth-nya itu tidak lebih dari 1M atau lebih. Kan tadi kita sudah ngatur rate limitnya adalah 1M, 1M ya. Kita tunggu, guys. Nah, untuk di lantai 1 di Lubuntu ini udah selesai ya. Untuk unduhnya 0,81 dan untuk unggahnya 0,96, tidak lebih dari 1 Mbps. Jadi, rate limit di sini sudah berfungsi dan hotspot di sini juga sudah berfungsi. Sembari kita menunggu yang di Ubuntu lantai 2, mari kita coba untuk ngeping mikrotik dari Lubuntu. Lubuntu, ya betul. Lubuntu di lantai 1. Di sini IPA-nya saya itu dia 192.168.5.3 ya untuk Lubuntu sendiri. Kemudian saya mencoba ping ke mikrotik, berarti 168.5.1. Karena di sini sudah replay, berarti sudah jalan, sudah berhasil. Kemudian saya coba ping ke Google. Page-nya sudah jalan, sudah reply. Udah untuk ngepingnya cukup dari mikrotik sama
Google dan sudah jalan dua-duanya. Kemudian ini untuk Ubuntu di lantai 2 ini downloadnya 0,81, uploadnya 0 bahkan. Dan ini tidak lebih dari 1 Mbps. Jadi rate limit di sini sudah berfungsi dan hotspot di sini juga sudah terakses. Kemudian kita coba untuk ngeping ya. Kita coba untuk ping ke mikrotik. IPA-nya di sini saya 192.168.614 untuk si Ubuntu-nya. Kemudian ping ke mikrotik 168.61 . Dia udah replay, udah jalan. Mari kita coba ngeping ke Google. Dia juga udah jalan. Jadi ping untuk Google, ping ke Google sama ping mikrotik di Ubuntu udah jalan. Ping Google sama ping mikrotik di Ubuntu juga udah jalan. Hotspot sama rate limitnya sudah sesuai seperti yang di soal. Dan mungkin cukup sekian dari soal nomor 4, jawaban dari saya. Dan cukup sekian juga jawaban dari hasil kerja UAS saya di jaringan komputer ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.